Pemirsa, satu dari tiga pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang juga bos di mana tempat mereka bekerja ditangkap oleh anggota Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan. Korban ini tewas akibat letusan senjata api milik pelaku. Tersangka dendam sering dihardik saat sedang bekerja. Anggota Unit 4 Subdirektorat 3 Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan menggeledah salah satu rumah pelaku pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang bernama Somad dan Ida. Penggeledahan dilakukan di daerah Banyu Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku Samsudi ini merupakan satu dari tiga orang yang menembak korban. Dari hasil penyelidikan, dua korban yang mereka eksekusi merupakan pimpinan di mana tempat mereka bekerja selama ini. Korban dibunuh di tempat tinggalnya pada Jumat 3 pekan lalu. Menurut keterangan polisi, Samsudi bersama dengan dua teman pelakunya mendatangi pasangan suami istri ini di rumahnya untuk melampiaskan dendamnya. Tanpa banyak cakap, setelah bertemu pelaku langsung menembak korbannya. Sang istri ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam rumahnya, sedangkan sang suami ditemukan warga terbujur kaku di semak-semak yang tidak jauh dari rumah mereka. Setelah mendapat kabar adanya pembunuhan dengan menggunakan senjata api, tim Jatan-Ras Polda Sumatera Selatan langsung ke lokasi kejadian. Mereka meringkus satu dari tiga pelaku yang menembak korbannya. Dari tangan pelaku ini, polisi ikut mengamankan dua unit kendaraan roda 2, satu milik korbannya yang dibuang di aliran sungai, satu milik pelaku, serta perhiasan dari gelang dan kalung. Kan motifnya, jadi diawali dengan rasa dendam yang dialami oleh korban, rasa dendam para tersangka, karena tersangka ini, para pelaku ini merupakan pekerja dari korban atau buruh lah, ikut bekerja dengan korban. Pernah suatu saat cerita dari pelaku, tersangka ini pernah dimarahi oleh istri atau dari korban. Dengan ditangkapnya satu pelaku ini, polisi masih mengejar dua pembunuh lainnya yang masih kabur. Para tersangka ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus penembakan bos oleh karyawannya sendiri, kita sudah terhubung dengan Kasubdit Jatan-Ras Polda Sumsel, Kompol Agus Prihandinika. Selamat sore Bapak, mungkin bisa dijelaskan saat ini perkembangan penyelidikan seperti apa, dan ini memang murni Pak ya, pembunuhan berencana ya? Ya, selamat sore Mas. Dapat kami jelaskan Mas, jadi diawali penemuan dua jasad di tanggal 3 Juni. Jadi kita langsung melakukan olah TKP, dari olah TKP didapati luka-luka, antara lain luka tembak terhadap dua jasad tersebut. Kemudian kita lakukan penyelidikan, di tanggal 21 Juni kita berhasil mengamankan satu pelaku atas nama Samsudin. Kemudian di samping kita mengamankan pelaku tersebut, kita juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti antara lain sepeda motor milik korban, kemudian handphone milik korban, kemudian juga ada perhiasan milik korban juga yang berhasil kita amankan. Kemudian motif sendiri yaitu tersangka ini sakit hati lantaran sering dimarahi oleh korban. Sehingga timbullah niat dari para tersangka ini untuk membunuh korban. Kemudian setelah berhasil membunuh korban tersebut, para pelaku melihat barang-barang korban sehingga sekaligus dibawa atau diambil oleh para pelaku untuk diambil. Oke, Pak mungkin bisa dijelaskan sakit hati ini seperti apa Pak? Apakah memang sering dimarahi dengan kata-kata yang kurang baik begitu kepada para tersangka atau seperti apa? Dari hasil pemeriksaan pelaku ini pernah dimarahin pada saat dia bekerja dengan korban. Dan pernah juga ada keterangan terakhir di mana pelaku sempat ingin meminjam uang. Tapi korban tidak kasih. Disitulah timbul dendam atau rasa niat ingin menyakiti korban. Oke. Dari ketiga pelaku tersebut. Pelaku ini sudah bekerja berapa lama Pak untuk korban? Dari hasil pemeriksaan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, oke. Untuk pengejaran dua pelaku lainnya Pak, ini juga
termasuk anak buah korban, Pak ya? Ya, sama. Jadi yang 2 lagi tersebut statusnya sama dengan pelaku yang sudah kita amankan. Oke, bagaimana untuk proses pengejaran terhadap keduanya, Pak? Saat ini tim masih di lapangan dalam rangka pengembangan atau pencarian kedua pelaku yang belum kita berhasil amankan. Oke, Pak, ini kan sempat menembakkan pistol ke korban. Ini pistolnya dari mana, Pak ya? Saat ini sedang dalam pemeriksaan, jadi pengakuan dari pelaku yang kita amankan, hasil pemeriksaan mengatakan bahwa dia senjata tersebut yang membawa adalah pelaku yang inisial A, yang saat ini sedang kita kejar. Tapi barang bukti pistol ini ada 1 atau ada berapa, Pak? Sudah diamankan kah? Ada satu, dan menurut pengakuan atau pemeriksaan tersangka yang sudah kita amankan, pistol tersebut dibawa oleh pelaku yang sedang kita kejar, yang belum tertangkap. Oke, untuk korban ini suami istri ini memang tinggal sendiri, Pak, di rumah mereka? Ya, hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Oke. Kemudian kan ini suaminya ditemukan tidak di rumah, Pak ya, di rawa-rawa atau di semak-semak. Ini kenapa keputusan dari tersangka untuk kemudian mengeluarkan suaminya dari rumah begitu? Jadi pada saat korban yang suami yang laki-laki itu ke kebun kurang lebih jarak 50 sampai 100 meter. Disitulah pertama korban yang suami ini dibunuh. Kemudian setelah suami meninggal, kemudian pelaku kembali ke rumah baru membunuh yang istri. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore hari ini.